Kembali lagi di video teknoshow.com. Kali ini kita akan membahas Task Manager. Oke, Task Manager. Kita dapat membuka Task Manager menggunakan shortcut Ctrl+Alt+Del atau klik kanan pada taskbar dan memilih menu Start Task Manager. Task Manager. Di Task Manager ini terdapat beberapa tab. Nah, kita akan mengenal apa saja isi atau fungsi dari masing-masing tab. Oke, yang pertama adalah tab Application. Tab Application ini jika kita lihat adalah tab yang berisi daftar window atau daftar jendela. Sebagai contoh, kita akan membuka Notepad menggunakan window R dan Notepad. Nah, pada jendela Notepad ini terdapat tulisan Untitled Notepad. Nah, jika kita lihat pada Task Manager tab Application juga muncul Untitled Notepad. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada tab Application ini berisi window atau berisi jendela-jendela dari aplikasi yang sedang aktif. Oke, pada tab kedua yaitu tab Proses. Tab Proses merupakan tab yang menampilkan daftar proses yang sedang aktif pada Windows. Di sini kita ada image name yaitu nama proses, kemudian ada username, penggunaan CPU, untuk mengetahui penggunaan CPU kita bisa sorting atau mengurutkan penggunaan CPU apa saja yang tinggi, memori, handle. Nah, yang paling penting kita ketahui yaitu adalah image name, yaitu nama file yang sedang aktif di memori. Kemudian CPU, kita lihat misalnya ketika komputer kita berat, program apa saja yang bikin berat, maka kita dapat mengklik CPU ini untuk melihat program apa yang sedang memberatkan kinerja komputer. Lalu di sini ada image path name, yaitu lokasi dari file name, lokasi dari file. Ini adalah lokasi penuh dari file. Oke. Nah, tab ketiga yaitu tab Service. Tab Service merupakan tab yang berisi daftar-daftar service yang berjalan pada Windows, baik service internal Windows maupun service luar seperti proses antivirus. Oke. Kemudian tab Performance. Di sini adalah CPU usage, yaitu untuk mengetahui penggunaan CPU apakah sedang tinggi atau tidak. Dalam keadaan idle, normalnya proses CPU hanya memakan tidak sampai 5% atau normalnya 1%. Ini adalah penggunaan memori. Di sini kita dapat melihat physical memory, lalu cache yang tersedia dan yang free. Oke. Kemudian di tab networking, di sini kita lihat jika kita, sebagai contoh saya membuka CMD, lalu ketikkan ping google.com untuk memping atau mengetahui atau mengecek server dari google.com, kita enter. Oke. Nah, jika kita lihat di sini koneksi yang kita gunakan yaitu wireless. Saat ini kita sedang menggunakan wireless. Di sini ada grafik yang berjalan yaitu pada saat kita ping. Coba kita ping sekali lagi. Nah, di sini kita dapat mengecek network adapter atau adapter network apa yang sedang aktif. Local area network connection mati. Di sini adalah wireless network connection yang sedang aktif, sedang connected. Kemudian di sini user, yaitu user yang sedang login. Oke, ini adalah seputar tab pada Windows Task Manager. Dan biasanya penggunaan dari Windows Task Manager ini yaitu untuk mematikan program atau mematikan proses program. Nah, jika kita lihat pada tab Application ini, kita dapat juga ada yang namanya End Task, dan pada tab Proses ada yang namanya End Process. Sebagai contoh, saya akan buka lagi Notepad. Kita akan coba melakukan End Task pada window Notepad. Kita klik End Task, maka
Notepad akan ditutup. Nah, namun kita buka lagi Notepad, kita ketikkan, lalu kita gunakan lagi perintah entas. Ada peringatan. Jika Notepad sudah ada isinya, kita entas, ada peringatan apakah program ini benar mau di entas, dimatikan atau tidak. Kita pilih now. Oke. Namun jika kita pada tab proses, sebagai contoh kita buka lagi Notepad. Jika kita isi Notepad, lalu kita matikan prosesnya menggunakan end process, ada konfirmasi dari task manager, maka proses akan langsung mati dan tidak ada konfirmasi dari Notepad. Jadi dapat kita simpulkan bahwa entas pada tab application ini akan tetap menampilkan konfirmasi dari program, dan pada tab proses, end prosesnya ini akan langsung mematikan proses pada program tanpa konfirmasi kembali. Nah, itulah perbedaan dari entas dan end process. Untuk service sendiri hanya ada stop dan running. Kita dapat klik service di sini untuk menampilkan jendela dari service. Oke, di sini kita dapat start atau yang sudah running, misalnya kita dapat stop, restart service. Namun service ini jarang digunakan, dan biasanya yang paling sering digunakan yaitu adalah application dan proses untuk mematikan proses yang ingin Anda matikan. Itulah sekilas tentang Windows Task Manager.